selalu memantau kamu dari jauh ya. Dia nggak yang namanya kepo-kepoan ngedeketin kamu, terus yang namanya pakai modus-modus yang sebagainya gitu kan. Tapi ada cemburu ya memenuhi hati terdalamnya ketika mungkin kamu dekat dengan seseorang, ketika mungkin prestasi kamu lebih dari dia ya. Macam-macam sih teman-teman ya, pasti alasannya, reasonnya pasti macam-macam. Nah, di bacaan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca ya buat kalian semua teman-teman Gemini. Siapa sih ya yang memantau kamu dari jauh gitu kan ya, diem-diem ya. Terus habis itu punya rasa cemburu atau mungkin iri gitu kan ya sama kamu. Kita bakal lihat ciri-cirinya orangnya tuh kayak gimana ya. Terus hubungannya apa sih sama kamu ya. General timeless reading, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan anytime kalian mau dengerin boleh ya, dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti di readingan yang sebelumnya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget pilih 1 dari 3 atau mungkin 3-3-nya ya. Boleh kalian dengarkan. Siapa tahu ternyata yang mantauin kamu itu kan ternyata adalah 3 orang tersebut. Nah, kita dengerin yuk teman-teman ya. Readingan kali ini buat kalian teman-teman Gemini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Alright, 1, 2, dan 3. For your information ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia ada channel ketiga, itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dimana teman-teman yang membutuhkan terapi melalui music ya, dan kalian butuh untuk bisa merilis traumanya kalian, mau move on tapi masih bingung caranya kayak gimana, kalian wajib banget kepoin Oracle Card Indonesia Sound Therapy, karena di sana dibagikan audio sound therapy untuk kalian dengarkan berulang-ulang ya, konsisten selagi tidak berkendara aman teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silakan kontak email di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku ada di description kalau kalian mau lihat ya. Kita lihat dulu untuk yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama ada wisdom di sini, which is kalau misalkan dibilang ciri-ciri orangnya kayak gimana ya, ciri-ciri orangnya seperti apa. Orangnya tuh jaim banget, peduli sama image banget. Jadi orang melihat dia kayak gimana dan seperti apa itu penting banget buat dia ya. Secara finansial cukup stabil, cukup oke. Secara emosional sebenarnya ya cukup oke lah. Kalau orang ngeliat tuh kayak stabil-stabil aja. Padahal dalam dirinya dia juga banyak bergejolak ya. Ini tipikal orang yang banyak lebih banyak omongnya ketimbang kenyataan gitu. Jadi banyak ragu ya teman-teman ya, banyak ragunya seperti itu. Dan super duper sebenarnya kalau misalkan dibilang dia tuh orang yang orang taunya dia berkeyakinan kuat gitu, kayak punya keyakinan yang cukup kuat ya. Iya sih teman-teman ya, cukup stabil lah ibaratnya dilihat tuh kayak begitu ya. Sekarang kita lihat hubungannya apa sih sama kamu. Hubungannya apa sama kamu? Ini hubungan yang kalau misalkan dibilang selalu menuntut kesempurnaan dari kamu ya, selalu menuntut kesempurnaan dari kamu, selalu menginginkan versi sempurnanya kamu melalui pikirannya dia ya teman-teman ya. Tapi ini bisa jadi berhubungan tetapi saling memaksa dan jadi nggak nyaman gitu ya dua-duanya, antara kamu sama dia dan dia sama kamu. Nah sekarang kalau misalkan dengan posisinya seperti ini ya, apa sih yang membuat orang ini cemburu sama kamu ya? Apa yang sebenarnya membuat orang ini cemburu sama kamu? Oke, iri ya, lebih ke iri. Walaupun mungkin kalau misalkan dilihat hubungan kalian seperti itu ya, keiriannya dia atau cemburunya dia adalah karena kamu tuh jauh lebih secara prestasi jauh lebih oke ya, secara keuangan juga jauh lebih oke ya. Irinya tuh kayak gitu loh teman-teman ya, secara cemburu lebih ke iri. Dan apakah ini merusak ya, apakah tujuannya cemburu ini atau dia punya perasaan cemburu ini apakah positif atau negatif? Kita lihat ya. Positif atau apakah negatif kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi lebih ke negatif karena ini bisa jadi penghalangnya kamu ya, penghalang ke karir, penghalang ke ibaratnya ke
pekerjaan kayak gitu. Jadi kayak nyusahin ya. Jadi orang mau terbang itu seperti diambat gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke. Apa yang sebaiknya kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Kayaknya sesuatu yang dilakukan ini mungkin akan menghambat, tapi jangan jadikan pikiran bahwa wih hambatannya luar biasa gitu ya, tapi fokus sama solusi yang bisa kamu ambil. Kalau misalkan kamu fokus sama solusi yang bisa kamu ambil, ini bakalan jadi ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Sebenarnya tidak semenyeramkan itu juga gitu loh teman-teman ya. Oke. Jadi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, karena biasanya pikiran itu lebih kayak membuat sesuatu hal tuh kayak terblow up jauh lebih wow gitu ya. Oke teman-teman, ini yang pertama ya, yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke yang kedua, seperti apa. Oke, kalau kita lihat di sini ciri-cirinya ini pekerja keras banget ya. Terus habis gitu juga tipikal orang yang bisa merayu ya, menggoda ya, dan orang yang mampu banget untuk melakukan segala macam hal, segala macam cara ya, untuk mendapatkan tujuannya dia. Nah, ini tipikal orang yang agak nekat ya teman-teman ya. Bukan agak sih ya, nekat ya. Tipikal orang yang nekat banget. Terus ya pekerja keras sih, tapi ya pekerja keras ya, itu dia ya, kekeh teman-teman ya. Ada plus minusnya ya. Jadi plusnya kalau misalkan kayak begini nih, dia pekerja keras, kekeh ya, jadi kalau ini gak gampang down. Tapi minusnya adalah dia mampu melakukan segala macam cara untuk dapat tujuannya dia. Nah ini ya plus minusnya seperti itu. Oke, kita lihat hubungannya apa sih sama kamu ya, hubungannya apa sama kamu. Orang yang berkomitmen sama kamu ya, entah itu dalam segi relasi atau komitmen dalam hal pekerjaan ya, tapi yang jelas kayak berdua tuh ada komitmen. Nah, kita lihat apa sih yang sebenarnya membuat orang ini cemburu sama kamu ya. Kita lihat karena gini, dia ngelihat kamu itu gampang bosan, gampang jenuh gitu kan, dan selalu terjebak di apa sih, kayak pertemanan sesaat, percintaan sesaat, suka sama orang, karena kebetulan yang suka sama kamu tuh banyak gitu, yang ngejar kamu tuh banyak ya teman-teman. Jadi dia ada ketakutan di sana, cemburu kalau misalkan kamu itu nanti selingkuh kayak gitu loh teman-teman ya. Kalau kamu misalkan nanti jalan sama orang lain ya, walaupun cuma buat have fun atau apa gitu ya teman-teman ya. Ini sih ketakutannya dia dan cemburunya dia ya, yang membuat kamu cemburu, karena memang kamu semenarik itu sih ya. Jadi apa yang bikin dia cemburu ya, karena kamu menarik ya, karena kamu atraktif, dan orang lain itu ngelihat kamu tuh pasti suka gitu loh ya, seperti itu. Kita lihat niat dan tujuannya dia cemburu ini positif atau negatif. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah ini negatif, enggak juga, karena seringkali ya dia tuh cemburu teman-teman. Seringkali cemburu ini bukan masalah kayak masalah baru gitu ya, tapi masalah-masalah lama yang memang sering kali terjadi. Memang sering cemburu dia sama siapa aja, kalau perlu dicemburuin. Seperti ini. Oke, dan sekarang kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Apa sih ya, what should I do? What should I do? Oke, yang sebaiknya kamu lakukan adalah bisa mengendalikan diri ya, bisa menguasai perasaan, tentunya seperti itu, dan gak usah gengsi juga ya. Kalau misalkan kamunya emang salah, melakukan kesalahan, melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak terpuji ya dalam satu hubungan, ya minta maaf lah gitu loh, akui kesalahan gitu, jangan kayak gengsi gitu terus akhirnya jadi kayak step back, menyerang balik. Itu nggak perlu sih teman-teman ya. Kalau emang ada salah ya mintalah maaf ya, karena sedahsyat itu loh kata-kata maaf ya, kalau misalkan kita ucapkan dengan tulus ya, seperti itu. Oke, ini adalah yang kedua ya, ini adalah cerita yang kedua. Nah sekarang kita bakal lihat untuk kartu yang ketiga. Balik gitu. Kartu yang ketiga kita lihat di sini ada freedom. Ini orang yang kayak gimana sih?
Yang jelas ini orang yang susah diatur banget ya, susah banget diatur, susah dikasih tahu ya. Jadi kayak ngedengerin dari kanan keluar lagi ke kiri gitu ya, karena dia merasa bahwa dia tuh punya prinsip sendiri dan dia nggak mau diatur sama orang gitu, dan dia nggak mau juga ngatur orang, teman-teman ya. Jadi tipikal orang yang nggak kepoan sama sekali. Jadi kan ada ya orang yang kayak mau tahu gitu kan ya, ini nggak, yang penting urusanku urusanku, urusan kamu. Selagi kamu tidak minta tolong sama aku, ya berarti aku anggap kamu bisa dan bisa melakukannya sendiri. Jadi ya dia nggak akan nolongin kalau memang tidak ada yang meminta tolong gitu ya. Jadi jangan mengharapkan dia untuk yang kayak berempati gitu, tuh agak-agak susah ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi bagusnya ya orang seperti ini nih enak diajak berteman, teman-teman ya. Karena apa? Karena dia tuh nggak kepoan masalahnya orang gitu, dan nggak berusaha untuk kayak nyari tahu tentang kita, nyari tahu tentang masa lalunya kita kayak apa. Nggak perlu sih teman-teman ya, kayak begitu nggak bisa diajak temenan kalau orang yang selalu kepoan ya, seperti ini orang yang nggak terlalu ngurusin urusannya orang lain. Pokoknya intinya adalah kamu baik sama aku baik sama kamu, kayak gitu ya. Kalau kamu nggak baik sama aku, ya udah, aku juga bisa nggak baik sama kamu gitu. Tapi cuek sih dia, nggak terlalu ngurusin orang lain ya, seperti itu. Kita lihat untuk apa sih hubungannya kalian ya. Satu dari antara banyak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang antara kamu atau dia ya punya hubungan dengan banyak orang, nah salah satunya adalah kamu. Sebaliknya pun juga kayak begitu, mungkin kamu berhubungan dengan banyak orang gitu kan ya, lalu salah satunya adalah dia ya, seperti itu. Apa yang membuat orang ini cemburu sama kamu? Apa sih yang sebenarnya membuat dia tuh cemburu sama kamu? Karena dia sayang sama kamu guys ya, karena dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, jadi ya cemburuan ya, menginginkan kamu dalam miliknya. Wah ya, seperti itu. Nah, niat dan tujuan dia cemburu ini apakah negatif atau positif? Positif aja ya, karena ada ketakutan kehilangan kan ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang ini hubungan yang benar-benar nggak ada tegasnya gitu kan, nggak jelas juga ya apakah yes or no gitu kan ya, karena berhubungannya sama banyak orang juga, bukan hanya sama kamu atau bukannya sama dia gitu kan. Jadi dia kayak ada was-was gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Belajar untuk menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai perasaan, tentunya seperti itu. Dan ya gak usah kebaperan, gak usah kebawa perasaan. Kalau memang itu adalah sesuatu hal yang bikin kamu gak nyaman dan memang kamu gak mau sama dia, ya udah gitu loh. Tapi kalau misalkan mau ya jangan dikasih harapan gitu loh, jangan dikasih harapan kosong, harapan semu gitu ya, seperti itu. Lebih ke kayak menguasai diri sih supaya nggak gampang baperan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, right, ini cerita 1, 2, dan 3, dan semoga untuk teman-teman yang sedang mengalami problem-problem yang mungkin ya terbaca di cerita 1, 2, dan 3 ini ya, semoga lekas membaik, lekas selesai. Dan subscribe channel ketiga Oracle Card Indonesia supaya siapa tahu dengan mendengarkan audio sound terapi dari Oracle Card Indonesia kalian punya masalah dan bisa terbantu. Amin. Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next time reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pasti zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.